merdeka belajar wujud yang nyata. Selamat pagi menjelang siang, Bu. Siang Pak, siang, mungkin tepatnya siang. Ya. Karena sudah hampir jam 10. Seperti biasa, saya berkunjung ke lembaga Ibu SDN Parangan Laut 2 ya, dalam rangka pendampingan individu, dan sekarang sudah masuk ke pendampingan individu level 5. Tidak terasa ya, sudah hampir selesai. Tinggal satu lagi ya pendampingan Bu. Oh ya Bu, dari yang telah kita lakukan hasil pendampingannya ke-4 kemarin itu, proses apa yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir yang telah Ibu lakukan? Ya, baik Pak. Selama 1 bulan terakhir kemarin pada waktu PID 4 Pak ya. Ya Pak. Di sana saya sudah mempersiapkan kegiatan supervisi akademik. Di sana saya melakukan kegiatan pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi dengan KSI. Jadi saya mempersiapkan pembelajarannya dulu, di mana dalam persiapan itu Pak kita melakukan pra-observasi. Ya, dengan sampian pra-observasi, kemudian baru diobservasi. Setelah itu ada percakapan coaching, yaitu pasca observasi sebagai tindak lanjut dari kegiatan supervisi akademik tersebut. Dan di kegiatan 1 bulan terakhir di LMS seperti biasa Pak, ada pengerjaan mulai dari diri, eksplorasi konsep, terus ruang kolaborasi. Di sana kami berdiskusi secara kelompok terkait modul 3.1 itu, kemudian ada tugas demonstrasi konseptual, koneksi antar materi, jurnal, ada aksi nyata yang harus kami upload semua itu Pak. Kira-kira rencana tindak lanjutnya apa dari pendampingan yang kemarin? Ya, dari tindak lanjut kemarin di kami TPP itu harus melakukan supervisi akademik terhadap rekan sejawat. Ya, di mana tahapannya itu sama seperti yang supervisi di PI 4, yaitu pra observasi, di mana saya harus mendampingi rekan sejawat dalam mempersiapkan semua kebutuhan pada waktu di supervisi. Jadi seperti modul ajar saya dampingi, dan media-media dan strateginya apa itu Pak. Yang membuat siapa dulu? Yang membuat tentunya rekan sejawat, tapi didampingi oleh saya di sini sesuai dengan ilmu yang saya dapatkan di pendidikan dari Komnas. Habis itu kami melakukan supervisi, saya mengobservasi rekan sejawat saya tersebut. Ya, kebetulan saya ngambil dulu Mas Sakti Pak. Di sana saya sebagai supervisornya. Kemudian ada yang ketiga pasca observasi, yang mungkin akan dilakukan sebentar lagi didampingi oleh Rajinungan. Minta mungkin hasil dari observasi pelajaran dari sejawatnya. Ya, ini hasilnya Pak. Kemudian ini RDP yang sudah dibuat oleh rekan saya. RPP-nya ya. Ya. Dan ini yang akan dipraktekkan ya? Sudah dipraktekkan, tinggal sebentar lagi pastinya. Terima kasih Bu atas berbagi praktek baiknya yang sudah dilakukan dari pembelajaran dari para pendampingan individu yang tepat kemarin. Untuk selanjutnya kita lanjutkan ke pendampingan yang ke-6, di mana tema pada pendampingan individu yang ke-5 ini yaitu rancangan program yang berpihak pada murid. Itu tema. Di mana fokus pendampingannya yaitu refleksi penerapan aksi nyata modul 3.1. Jadi kita diskusi tentang refleksi penerapan pada aksi nyata pada modul 3.1. Yang kedua, kita berdiskusi tentang rancangan program yang berdampak pada murid. Jadi apa rancangan yang
Yang ketiga yaitu kita berdiskusi tentang perkembangan komunitas praktisi yang telah Ibu bentuk kemarin. Kalau tidak salah mulai minggu 3 ya, sudah melaksanakan komunitas praktisi. Dan implementasi itu bagaimana setelah Ibu melaksanakan di rencana di Lokakarya 3. Jadi kita berdiskusi fokus pendangan saat ini ya yang ketiga itu. Baiklah Bu, kita lanjutkan ke bagian inti dari diskusi kita pada hari ini, yaitu pertama penerapan aksi nyata menurut 3.1. Dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan hasil pemetaan yang telah Ibu lakukan, kan sudah melaksanakan pemetaan ya terkait pengambilan keputusan. Apa yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang telah Ibu lakukan? Baik, dalam pengambilan keputusan yang menunjukkan titik 1 ini Pak ya, sebelumnya mohon izin dulu Pak, di dalam sebuah lembaga itu mesti ada kasus. Jadi seorang pemimpin itu harus mampu dalam mengambil keputusan yang mengandung nilai-nilai universal, gitu Pak ya. Nah di sini kita harus mengetahui pemetaannya dulu, langkah-langkahnya itu apa, nah, gitu Pak, agar kita tidak menyimpang kemana-mana Pak. Jadi jadi dalam pemetaan yang kita lakukan itu, jika pemetaannya itu baik, maka itu sangat membantu sekali bagi seorang pemimpin dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi berdasarkan hasil pemetaan itu akan mempengaruhi dalam proses pengambilan keputusannya, itunya. Menurut Ibu apa yang perlu dikembangkan dan perlu dievaluasi dari proses pengambilan keputusan yang telah dilakukan kemarin? Iya, ini Pak, kan dalam pengambilan keputusan itu kan harus didasari oleh 4 paradigma. Itu Pak, dimana 4 paradigma itu kita melihatnya dari basis benar lawan benar, jika dilema etika Pak ya, kasus dilema etika loh Pak ya. Itu ada 4 paradigma di mana kita melihatnya itu dari kasus benar sama benar, keadilan lawan rasa kasihan, ada jangka pendek, jangka panjang di sana Pak. Kemudian ada individu lawan masyarakat. Jadi kita harus melakukan pemetaan di sana mana yang terbaik gitu Pak. Kemudian yang kedua yaitu prinsip, 3 prinsip yang harus diambil, di mana 3 prinsip itu meliputi berbasis pada hasil akhir, berbasis pada aturan, apakah berbasis pada rasa kasihan. Itu Pak. Kemudian yang ketiga 9 langkah pengambilan keputusan dan uji kompetensinya. Nah, dari 3 tahap ini Pak, ini harus sangat mendukung sekali dalam pengambilan keputusan yang mengandung nilai-nilai kebajikan Pak. Jadi prinsip itu yang perlu dikembangkan. Iya, jadi itu yang perlu saya dijadikan pembiasaan bagi Pak. Jadi kalau kita tidak terbiasa, itu akan sulit Pak. Jadi akan saya terapkan nanti di belajar sama murid, sama sekolah. Menurut Ibu, faktor apa yang dapat mendukung keberhasilan dari keputusan yang diambil? Baik, karena kasus itu tidak hanya melibatkan individu, tapi orang banyak. Jadi yang sangat mendukung itu tentunya kolaborasi dengan semua warga sekolah, seperti kepala sekolah, rekan sejawat, para guru, baik pun TU, semua itu siswa. Nah, di sini kan harus berpihak pada siswa. Wali murid pun juga, Pak. Bahkan mungkin bisa dengan masyarakat sekitar. Kolaborasi itu yang penting ya. Iya, yang paling utama itu kolaborasinya. Dari pengalaman Ibu selama menjadi calon guru penggerak kemarin sampai sekarang itu, kira-kira pengalaman apa yang terjadi yang mencerminkan dilema etika, baik itu terkait murid maupun sejawat? Ya. Hal menarik apa misalnya? Ini ke saya bukan hal menarik lagi Pak, luar biasa. Karena kan selama ini kita di kehidupan dunia pendidikan mesti selalu dihadapi dengan kasus-kasus. Tapi kita tidak pernah tahu mana yang dilema etika, mana yang bujukan moral.
semua kita anggap sama. Sama. Gitu. Cuman kita ambil keputusan untuk kepentingan bersama sudah. Gitu kan. Tapi setelah saya belajar di pendidikan guru penggerak ini Pak, saya bisa tahu pemilahannya, bahwa ada kasus dilema etika, ada kasus rujukan moral, di mana memang kasus yang sulit untuk diambil keputusannya itu dilema etika. Contohnya ada murid misalnya. Ya, karena di sini sama-sama benar Pak nilainya. Misalkan ada murid kita yang dia itu kasusnya di sini sering tidak masuk. Nah, misalkan sering tidak masuk, tapi anaknya pintar. Anaknya pintar. Dia ada faktor sering tidak masuk karena orang tuanya tidak ada dan tidak ada yang mengantar. Itu setelah menurut absen, dia kan sudah tidak memenuhi aturan. Harusnya tidak naik kelas. Tapi anaknya nilainya mampu, bagus, cerdas anaknya. Kan itu dilema etika Pak. Nah, jadi di sini kita ambil prinsip rasa kasihan. Itu juga ditekankan juga. Jadi tidak hanya ke aturan, tapi lawan rasa kasihan. Gitu Pak. Nah, jangka panjang, jangka pendeknya juga diperhatikan jika anak ini, apalagi kelas 1, kalau tidak naik nanti takut anak mentalnya, sedangkan dia sudah kekurangan kasih sayang, dia tidak percaya diri karena tidak ada yang memperhatikan di rumah, pas kita tidak naikkan takut membuat mental anak itu tambah turun, pas yang awalnya cerdas bisa jadi tertutup, tambah menurun lagi pembelajarannya. Itu. Jadi seperti itu Pak dilema etika. Memang kita harus benar-benar bisa mengambil keputusan yang bijaksana. Nah, pedomannya itu yang tadi itu 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan keputusan. Kalau dari rekan sejawat itu kira-kira apa pengalaman yang terjadi terkait dilema etika itu? Kalau di rekan sejawat sepertinya tidak begitu Pak ya. Paling masalah sekolah. Ya kebanyakan ke murid, kalau rekan sejawat di keluarga besar kami itu tidak mau mengangkat masalah. Karena di sini kami kekeluargaan, kami bertemu setiap hari, jadi masalah itu disingkirkan. Maksudnya meski ada masalah, anggap tidak ada itu di keluarga kami. Jadi alhamdulillah selama saya mengangkat masalah, karena di sini kami kekeluargaan, kami bertemu setiap hari, jadi masalah itu disingkirkan. Maksudnya meski ada masalah, anggap tidak ada itu di keluarga kami. Jadi alhamdulillah selama saya ngajar di sini tidak ada masalah sama rekan sejawat. Itu dalam setiap proses pengambilan keputusan yang telah dilakukan itu, menurut itu sudah sesuai ya prinsip dan langkah-langkah sesuai dengan yang dipelajari di 2031. Iya Pak, saya berusaha untuk menyesuaikan dengan prinsip yang telah saya pelajari. Iya, saya biasakan. Masalah kecil ke siswa, saya harus tambahkan ini ke paradigma, ke prinsip, caranya ini, ujinya. Jadi biasanya terbiasa dan akhirnya mengingat ke semuanya. Dari semua proses itu apa yang perlu dikembangkan atau diaplikasi ke depannya? Yang perlu saya kembangkan yaitu Pak, pada opsi trilema itu yang 4 paradigma, 3 prinsip dan terus itu dikembangkan. Iya, saya kembangkan agar semua keputusan yang saya ambil itu berpihak pada dan mengandung nilai-nilai yang universal, nilai kebajikan universal. Jadi kuncinya nanti arahnya tetap bagaimana berdepan kepada Iya, itu patokannya. Untuk selanjutnya diskusi yang kedua yaitu terkait rancangan program yang berdampak pada murid. Ibu tentunya sudah membuat rancangan program ya? Iya, alhamdulillah. Sebenarnya bukan membuat Pak, tapi saya lebih mengembangkan. Mengembangkan. Jadi dulu sebenarnya sudah buat rancangan, punya rancangan. Sudah ada rencananya, sudah ada programnya Pak. Tapi saya buat program baru, pengembangan dari program yang lama. Gitu, Pak. Apa bentuk program yang dirancang? Kalau yang lama itu kan di sini literasi, hanya literasi saja, kebiasaan membaca. Saya kembangkan menjadi Poca Sami Saku. Apa itu? Poca Sami Saku itu pojok baca 1 minggu 1 buku. Jadi ini
ada target anak. Dalam Gitu. itu Jadi bukan iya 1 minggu, dalam 1 minggu anak sudah tuntas 1 buku. Dan program ini Pak dilakukan dari kelas 1 sampai kelas 6. Bukunya itu bisa ditukar gitu ya? Tentunya disesuaikan dengan kebutuhan Pak. Disesuaikan dengan kebutuhan. Jika kelas 1 kan tidak mungkin buku yang tebal. Otomatis kelas 1 dengan ejaan yang sederhana. Dan di sini Pocah Sami Saku ini tidak hanya menulis, tidak hanya membaca, tapi anak juga menulis. Dari hasil yang dibaca selama 1 minggu bisa dituliskan dalam bentuk jurnal atau cerita pendek lagi, atau juga bisa diucapkan. Mengungkapkan di depan ya? Iya, anak menceritakan. Jadi selain membaca, ada kegiatan menulis juga, anak juga berbicara. Karena sekarang kan anak sering, dia paham, tapi untuk mengutarakannya yang sulit. Kadang hanya dia kan gitu Pak. Agar maksimal program apa itu Pocah Sami Saku itu apa dukungan apa yang Ibu perlukan terutama di sekolah ini? Ya, pada kegiatan Pocah Sami Saku ini saya menggunakan pendekatan inquiry apresiatif melalui tahapan baca. Dan terus di sini Pak, pada pendekatan yang saya lakukan ini, otomatis saya butuh dukungan. Karena kegiatan ini dari kelas 1 sampai kelas 5, saya itu yang pertama dalam program ini sebagai pengambil kebijakan itu dari kepala sekolah. Jadi memang program ini harus disetujui oleh kepala sekolah. Iya, yang kedua dengan semua guru. Karena semua guru kelas ini mempunyai pengaruh penting supaya program Pocah Sami Saku ini dapat terlaksana. Berjalan di kelasnya masing-masing. Iya, berjalan di kelasnya masing-masing dan juga dengan murid. Apa tantangan yang Ibu alami selama melaksanakan program Pocah Sami Saku? Ya, karena ini program ini melibatkan dari kelas 1 sampai kelas 6 Pak, tentunya kolaborasi yang dibutuhkan. Iya. Nah, kadang kolaborasi ini Pak kesulitannya, kadang ada guru, 2 guru dikirim latihan kan sudah kan gitu. Jadi kesulitannya mungkin tidak terlaksana karena kolaborasi yang utama itu memang. Jadi memang kami harus duduk bareng lagi untuk mencari solusi. Bagaimana caranya agar jika gurunya tidak ada, tetap program itu dapat terlaksana. Itu solusi yang akan dilakukan Ibu ya? Iya. Untuk menghadapi tantangan yang akan terjadi. Ya selain itu Pak, saya juga harus banyak mencari referensi Pak. Terutama ke rekan-rekan GGB saya yang mungkin sudah lebih dulu berpengalaman dan ke sekolah-sekolah lain. Kan otomatis program literasi ini sudah menyebar Pak. Dari dulu mungkin di sekolah lain sudah ada teman-teman saya yang sudah seperti ini, saya perbandingannya saya harus seperti ini jika ada masalah seperti ini gitu Pak. Jadi mencari referensi di YouTube pun juga bisa Pak. Gitu. Baik, kita diskusi selanjutnya tentang perkembangan komunitas praktisi. Kira tidak salah itu sudah pada saat Ibu pelajari komunitas praktisi pada PI berapa? PI 3. Dan penerapannya setelah Loka Karya 3, kalau tidak salah. Sudah membentuk jadi komunitas praktisi. Alhamdulillah. Dari komunitas praktisi yang telah dibentuk, bagaimana peran komunitas ini terhadap proses belajar Ibu di sekolah? Ya, di sekolah kami kebetulan ada komunitas kita, kemudian di Kudus kami ada RKD pada komunitasnya. Nah, kedua komunitas akademik ini sangat membantu sekali Pak dalam pembelajaran tentunya. Karena di sini guru-guru di Kombel kami bisa saling belajar dan meningkatkan kompetensi guru sesuai dengan kurikulum yang ada yang Jadi sangat berpengaruh sekali dalam pemanfaatan pembelajaran. Jadi kompetensi guru dapat ditingkatkan.
Apa kira-kira perubahan yang membuat Ibu senang dari rekan komunitas praktisi yang dibentuk? Pola pikir, Pak. Pola pikir Jadi, rekan sejawat sudah mulai terbuka. Iya, kalau dulu Pak kan masih mau diajak, masih tertutup mereka. Sekarang mulai guru-guru sudah punya rasa ingin tahu, ingin berkembang, mengikuti program, mengikuti perkembangan zaman sekarang. Kemarin aja yang CGP tahap 12 kan dibuka. Sudah banyak yang mau mendaftar, tapi sayang Pamekasan tidak ada, masih belum. Tapi masih semangat mereka. Ya Bu, kalau ada lagi minta tolong ibunya. Saya ikut guru penggerak, jadi sangat antusias sekarang. Jadi selama Ibu ikut ini program guru penggerak ini berdampaknya juga terbentuknya komunitas praktisi di ini Bu ya. Iya. Setelah Ibu selesai melaksanakan program guru penggerak ini Bu ya, dan Ibu sudah mendapatkan sertifikat guru penggerak, apa rencana selanjutnya agar ini tidak putus di tengah jalan, misalnya Ibu mutasi atau ada kelas sekolah keluar, bagaimana apa rencana selanjutnya untuk sekolah ini agar tetap program ini berjalan? Ya tentunya sesuatu yang berjalan itu adalah sebuah program. Jadi saya ingin membuat atau menciptakan program yang betul-betul berpihak kepada murid Pak, di mana program tersebut dapat berjalan dalam jangka panjang yang bermanfaat untuk sekolah dan dapat memajukan sekolah. Apa jaminannya? Sebenarnya Bu sudah mutasi di sekolah ini atau pelaksanaannya ya tentunya dengan kolaborasi yang baik dengan guru, tentunya akan terus Pak, karena pembiasaan. Jika program itu sudah menjadi pembiasaan yang kontinu, rutinitas, maka karena seorang pemimpin akan selalu mempunyai pemikiran apa yang sudah ada, ayo kita kembangkan, jangan sampai dihilangkan. Jadi betul dukungan dari rekan sejawat dan kepala sekolah itu betul Ibu perlukan ya, agar terus berlanjut. Tentu itu Pak. Jadi tidak khawatir ya, akan setelah Ibu selesai dalam proses calon guru penggerak ini akan selesai, akan tidak berlanjut gitu. Terus berlanjut. Insyaallah Pak. Baik, kalau dulu seperti tadi Ibu sudah melakukan pra-observasi ya? Pra-observasi tingkat paskanya. Sekarang pelaksanaan paskanya sekarang juga. Saya panggil kerja saya. Iya. Saya boleh mengawasi ya di samping. Oh, silakan Pak, sangat senang hati. Dan tolong evaluasi saya Pak. Tapi ini kan Ibu yang mengawasi. Iya, maksudnya pada saat saya nanti dengan ya saya panggil Pak dulu Pak ya. penuh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nur Indah, CGP Angkatan 10 Kabupaten Pamekasan. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik pada tahapan pasca observasi, di mana kali ini saya didampingi oleh Bapak Bambang Ashari selaku pengajar praktek saya dan didampingi dengan Ibu Musrifah Nur Susanti, rekan sejawat saya di posisi guru kelas 4 ya. Baik, mari kita lanjutkan Ibu. Selamat siang Ibu Santi. Selamat siang juga. Baik, kita ketemu lagi Bu ya, dan gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah, semoga selalu terus sehat sehingga kita selalu semangat dalam memajukan pendidikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila tentunya Bu ya. Ya baik. Begini Ibu, kemarin kan kita sudah melakukan pra-observasi Bu ya. Nah kemudian kita lanjut observasi, di mana saya sebagai supervisornya dan sampean melakukan kegiatan pembelajaran di kelas dengan materi apa ya, IPAS Bu ya? Iya, materi mata pelajaran IPA.
Mas. Ya. Materinya tentang penumbuhan sumber kehidupan. Baik, begini Ibu ya. Di sini kita ngobrol-ngobrol sebentar Bu ya, kita santai, kita melakukan percakapan penting Bu ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Ibu Santi. Kemarin pada waktu Ibu sudah melakukan kegiatan observasi, kita lanjutkan dengan pasca observasi Bu ya. Nah, saya ingin tahu dari kegiatan percakapan kita ini, kira-kira apa yang Ibu harapkan dalam percakapan ini? Iya. Jadi dengan adanya percakapan hari ini, saya ingin sharing terkait dengan pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin pada waktu observasi. Apa kekurangan saya, terus apa yang perlu saya perbaiki, dan saya juga butuh masukan-masukan dari Bu Indah selaku observernya. Jadi kalau misalkan saya yang melakukan pembelajaran, saya tidak sadar apa kekurangan saya, apa yang saya butuhkan. Kalau orang lain yang melihat saya melakukan pembelajaran, baru kelihatan kekurangan apa yang saya. Benar sekali Ibu ya. Baik, tapi saya tegaskan ulang Ibu ya, bahwa dari percakapan ini yang Ibu harapkan yaitu masukan-masukan Bu ya dari saya. Kita sharing di sini Bu ya, apa kekurangan-kekurangan yang ada pada kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Iya, benar sekali. Baik Ibu. Tapi sebelumnya saya kalau boleh Bu ya, saya ingin tahu dulu bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran kemarin Ibu saat saya observasi itu. Tentunya perasaan saya senang ya, senang sekali karena saya bisa lebih maksimal dalam membuat modul ajar lebih baik daripada modul ajar yang saya buat sebelum-sebelumnya. Jadi bagaimana saya menyiapkan medianya, terus materi ajarnya, tentunya yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sehingga bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna, dan pada ujung-ujungnya membuat siswa antusias dalam mengikuti pembelajaran yang saya lakukan kemarin. Iya, benar sekali Bu. Saya pun juga kemarin itu juga melihat bahwa terlihat sekali siswa-siswanya Ibu itu sangat antusias. Ya, jadi kegiatan pembelajaran itu hidup. Nah, di sana juga saya melihat pembelajaran yang dilakukan Ibu Santi itu bermakna. Ada kegiatan pembelajaran singkat praktek Bu ya. Jadi betul-betul ngena itu Bu ya, bermakna. Dan pada saat observasi kemarin, Bu Santi juga membuat rancangan pembelajaran Bu ya, yang kita kemarin juga sudah sharing-sharing dengan kita bercanda, sehingga Ibu dapat menciptakan sebuah rencana pembelajaran yang bagus ya, yang lebih baik dari kemarin-kemarinnya. Jadi Ibu ya yang membuat Ibu Santi merasa puas dan senang Bu ya. Nah, terus dari perasaan yang muncul itu dari rencana yang Ibu anggap sudah puas, apakah Ibu yakin bahwa kegiatan pembelajaran itu sudah tercapai bagi anak Ibu itu? Menurut Bu Santi? Iya. Alhamdulillah, kalau menurut saya pembelajaran yang saya lakukan itu saya anggap memang sudah berhasil sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan sebelumnya. Jadi sesuai dengan yang sudah saya persiapkan sebelumnya. Jadi mulai dari kegiatan awalnya, kegiatan intinya, kemudian sampai penutup, alhamdulillah semua terlaksana sesuai dengan apa yang sudah dipersiapkan. Baik, berarti alhamdulillah Bu ya. Jadi pada kegiatan pembelajaran kemarin Bu Santi menganggap sudah tujuan pembelajaran yang diharapkan itu sudah tercapai Bu ya. Baik Ibu, untuk selanjutnya mari kita mengidentifikasi bersama terkait pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin. Nah, menurut Ibu Santi, kegiatan yang sudah Ibu lakukan kemarin itu
bagian mana sih yang menjadi unggulan bagi Ibu? Maksudnya begini Bu, di kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan itu tentunya ada kegiatan pembelajaran yang Ibu anggap baik, yang sudah Ibu anggap baik, dan ada juga kegiatan pembelajaran yang mungkin Ibu masih kurang. Jadi yang mana yang Ibu anggap menarik dulu? Ya, mulai dari kegiatan yang menurut saya unggulan. Sebenarnya tidak ada unggulan atau tidak ya Bu dalam pembelajaran. Semuanya harus diunggulkan. Iya, bagus itu. Harus diunggulkan karena memang pembelajaran itu harus kita ciptakan sedemikian mungkin agar anak itu merasa senang. Jadi daripada pelaksanaan kemarin, saya merasa itu sudah unggulan. Mulai dari melakukan ice breaking sama anak-anak merasa senang gitu. Kemudian saya mengajak anak-anak keliling halaman sebentar untuk mengamati langsung gitu apa yang menjadi tujuan pembelajaran, sampai pada akhirnya melakukan percobaan yang sederhana. Percobaan sederhana tapi bermakna, insya Allah bermakna untuk anak-anak. Jadi anak-anak bisa melihat langsung, mengamati langsung, melakukan percobaan dengan penuh rasa antusias dan mendapatkan hasil yang diinginkan. Jadi anak itu bisa mengidentifikasi fungsi salah satu bagian tumbuhan, yaitu di bagian batang. Kemudian akhirnya saya bisa mengembangkan materi pembelajaran itu ke fungsi-fungsi yang lain. Luar biasa, besar ya, luar biasa sekali. Terus sekarang otomatis Bu ya, dalam pembelajaran kita kan jangan terlalu puas gitu kan. Kira-kira yang merasa kurang gitu ya. Apa? Kalau saya pribadi kurangnya ketika pada waktu percobaan mungkin saya kurang maksimal dalam membantu anak-anak dalam melaksanakan percobaan tersebut. Jadi saya kurang istilahnya kurang membimbing lah di situ. Kurangnya di situ mungkin. Baik, dari yang Ibu sampaikan barusan bahwa yang Ibu anggap masih butuh perbaikan itu pada saat membimbing anak di kegiatan praktek. Terus kira-kira strategi apa yang akan Ibu lakukan terkait dengan pembelajaran yang butuh dikembangkan tersebut? Strateginya? Iya, strateginya ya mungkin ya itu lebih meningkatkan potensi diri, lebih dekat dengan murid, kemudian lebih pada waktu praktek tersebut saya bisa lebih mengunjungi setiap kelompok agar memberikan cara kerja yang benar sesuai dengan yang sudah direncanakan, seperti itu. Ya, karena memang pada waktu kelompok kan seorang guru harus memenuhi kebutuhan anak, apalagi menghadapi anak-anak yang dianggap masih belum mampu. Jadi itu totalnya di sana, baik. Atau mungkin mitra kerja, mitra sama siswa itu. Tanpa itu juga merupakan satu solusi kan Bu ya. Iya. Bisa juga. Ya. Terus Ibu dari rencana yang Ibu buat tadi itu luar biasa Ibu. Tapi kemarin Ibu pada waktu saya mengobservasi Ibu ada sedikit catatan, beberapa catatan dari saya Ibu ya. Kalau boleh ini saya sampaikan Ibu ya. Baik, begini Ibu. Saya mulai dari awal Bu ya. Dari awal pada waktu Ibu melakukan kegiatan pembelajaran kemarin, saya lihat Ibu melakukan speaking di sana. Luar biasa Ibu ya. Karena speaking itu motivasi guru dalam menumbuhkan semangat anak belajar. Selain itu Ibu juga sudah memberikan pertanyaan pemantik kemarin Bu ya. Dan pertanyaan pemantik itu salah satu langkah guru dalam membangun rasa berpikir kritis anak, jadi bernalar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru. Kemudian
Kemudian di sana ibu memberikan pembelajaran, media pembelajaran yang menarik, ada PPT kemarin Bu ya di sana. Kemudian ibu juga kegiatannya praktek Bu ya, aksi nyata. Jadi anak itu memang sukanya action. Jadi kemarin apalagi diajak ke lapangan itu sangat luar biasa. Jadi anak pembelajarannya tidak monoton dalam kelas Ibu. Itu sangat luar biasa metode yang dilakukan Bu ya. Terus Ibu juga kemarin waktu observasi saya melihat Ibu sudah melakukan mindfulness pada saat anak capek. Karena anak capek sudah bosan, akhirnya kan anak jenuh. Rasa semangat belajar berkurang, di mana Ibu di sana melakukan mindfulness berupa lagu, mengajak anak untuk bernyanyi bersama. Itu luar biasa sekali Bu Santi ya, membangun semangat anak antusias. Kemudian di sana juga ada LKPD, lembaga LKPD. Ibu sangat siap, asesmen yang dilakukan pun sudah siap Bu ya, sangat luar biasa. Tapi Ibu maaf ya, ada sedikit catatan kecil dari saya Ibu ya, mungkin bisa menambah wawasan Ibu. Di sini Bu, saya kemarin itu melihat ada beberapa anak dalam presentasi itu tidak keseluruhan anak melakukan menanggapi hasil presentasi teman kelompok lain. Jadi ada yang pasif juga dalam pembelajaran, hanya dia itu ngerti apa enggak kan masih belum ketahuan juga Ibu. Kemudian juga terlihat pada pengerjaan LKPD itu Ibu ya, masih anak juga masih belum masih belum maksimal juga di sana. Nah, menurut memacu pada standar pendidikan itu seharusnya tidak ada yang seperti itu ya. Nah, jadi menurut Ibu itu bagaimana hal omongan dari saya itu menurut Bu Santi? Iya. Mungkin ini akan jadi masukan yang bisa membangun saya ke depannya. Jadi memang kemarin itu ada beberapa yang pasif ya, yang pasif, kurang antusias dalam memberikan pendapat. Jadi memang kesulitan guru itu mungkin tidak hanya saya, di beberapa sekolah pun mungkin meningkatkan rasa percaya diri siswa agar siswa bisa mengeluarkan pendapat sesuai dengan apa yang diinginkan. Itu memang kadang jadi tantangan untuk guru. Bagaimana cara kita meningkatkan rasa percaya diri siswa tersebut. Jadi siswa berani bicara. Mungkin kalau bicara desa mungkin anak bisa. Cuma ketika dihadapkan dengan pembelajaran atau materi di dalam kelas itu terkadang memang anak susah untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai materi tersebut. Jadi ini mungkin jadi tantangan ke depannya. Sambil sharing mungkin dengan teman sejawat nantinya bagaimana cara menghadapi siswa yang kurang antusias, pasif dalam pembelajaran. Baik Ibu ya, benar sekali. Jadi setelah Ibu mendengar catatan kecil, akhirnya Ibu menemukan sebuah masalah ya Bu ya, di mana di sana rasa percaya diri anak yang masih kurang. Terus dari tersebut Ibu punya rencana tadi kan, sharing dengan rekan sejawat. Nah, terus strateginya untuk mengembalikan atau menumbuhkan rasa percaya diri anak itu bagaimana menurut Ibu? Mungkin strategi yang ke depan insya Allah saya akan lakukan itu melakukan pendekatan yang lebih intens kepada murid. Menganggap murid itu, anggaplah di momen-momen tertentu itu menjadikan murid sebagai teman. Jadi tidak ada batasan antara murid dan guru. Luar biasa sekali Ibu ya. Rencana dan strategi yang sangat luar biasa Ibu ya. Semoga Ibu kedepannya menjadi guru hebat ya, guru yang menyenangkan bagi murid dan tentunya guru yang selalu memenuhi kebutuhan murid ya. Baik Ibu, nah dari rencana-rencana yang Ibu buat tadi ya, tentunya kan harus diimplementasikan Ibu ya. Nah, kira-kira ini kapan ya Ibu mulai untuk menerapkannya Bu ya? Kalau bicara kapan ya secepat mungkin. Jadi tidak menunggu harus berapa lama saya mengimplementasikan apa
yang sudah jadi rencana saya ke depan. Mulai hari ini pun, besok dan seterusnya harus sudah dilaksanakan. Benar sekali Ibu ya, lebih cepat lebih baik Ibu ya, karena ini menyangkut anak-anak Bu ya, anak kita. Baik Ibu, di dalam melaksanakan atau mengimplementasikan rencana-rencana tersebut, apakah di sini Ibu butuh bantuan? Jika butuh, kira-kira siapa saja yang Ibu anggap dapat membantu Ibu dalam pelaksanaan perencanaan tersebut? Kalau bantuan pastinya pasti butuh, karena kita sebagai makhluk sosial, bukan di profesi guru pun kita kan tetap butuh bantuan orang lain. Jadi untuk hal ini saya mungkin butuh dukungan dari kepala sekolah, kemudian sharing, saling bertukar pendapat dengan teman sejawat, dan dengan orang tua murid pun. Jadi siapa murid yang perlu ditingkatkan efektivitasnya dalam pembelajaran kesehariannya, mungkin akan saya hubungi secara intern pribadi, mungkin sambil sharing. Takutnya mungkin anak tersebut memang punya problem lain yang di luar sekolah, seperti itu. Iya, benar sekali Ibu ya, rencana yang sangat bagus Ibu ya, mengutamakan kolaborasi ya Bu ya, dengan semua warga sekolah. Bagus sekali Ibu. Dan dari rencana-rencana tersebut, kedepannya semoga Ibu dapat melakukan perbaikan ya Bu ya, pengembangan diri Ibu ya, dan dapat mempertanggungjawabkan dari semua rencana yang Ibu buat Ibu ya. Semoga sukses Ibu ya kedepannya ya Bu ya. Dan semua hasil catatan pengamatan saya sudah saya catat di form supervisi akademik Bu ya, nanti bisa Ibu lihat. Terus ada pertanyaan terakhir nih Bu ya, bagaimana ya perasaan Ibu setelah Ibu melakukan supervisi akademik ini Bu, mulai dari pra sampai observasi dan pasca observasi ini? Perasaannya senang karena bisa menambah wawasan saya, terus bisa mungkin lebih menambah ilmu saya dalam hal pedagogik. Jadi ada sharing dengan Bu Indah, dengan teman-teman, merasa lebih bisa berkolaborasi, jadi semangat untuk melakukan pembelajaran, karena di setiap sharing itu ada hal-hal yang memang membuat saya itu lebih membuka hal baru untuk kebutuhan anak didik, peserta didik. Ya Bu, benar Bu ya. Alhamdulillah kalau memang dari kegiatan ini memberi manfaat Bu ya bagi kita semua ya Bu ya, dengan tujuan utama yaitu peserta didik Ibu. Terima kasih sekali Ibu ya dengan percakapan ini. Semoga Ibu kedepannya menjadi tambah semangat belajar Bu ya. Kita sama-sama belajar di sini. Kita sering lagi sharing-sharing Bu ya, melakukan percakapan coaching seperti ini Bu, tanpa terasa akan meningkatkan kompetensi diri kita Bu ya. Terima kasih Bu Santi, semoga sukses. Saya pamit dulu, mau melanjutkan kegiatan dengan Bapak Ibu. Terima kasih Bu ya. Alhamdulillah Ibu sudah selesai ya pasca observasi. Alhamdulillah Ibu sudah selesai ya, tadi barusan melaksanakan dialog pasca observasi pembelajaran bersama Ibu siapa? Ibu Santi. Kelas berapa? Kelas Ibu? Sebuah dialog diskusi yang sangat bagus, lancar ya. Alhamdulillah. Juga sangat bermakna. Terima kasih Pak. Praktek-praktek baik yang sudah disampaikan oleh Nanti itu sangat baik sekali. Kebetulan memang kita sering sharing. Oh ya gitu ya. Keseharian. Sangat kerap kayaknya. Iya, paket. Mudah-mudahan untuk selanjutnya mengikuti Ibu Indah untuk mengikuti Harus program Pak, Ibu. harus. Karena memang dia mitra kerja saya Iya, gitu iya. Pak. Dan memang sepertinya potensi. Iya benar sekali. Tinggal
ikut saja sekarang. Kalau pelaksananya kayaknya tidak mengikuti. Sudah siap Sudah ya Pak, siap. sudah siap sebenarnya, tapi masih keberuntungan masih belum memihak. Ya, ya. Baik Bu, kita sudah sampai ke akhir pendampingan. Sudah jam berapa ini? Sudah siap. Ya, ya. Sudah siang. Mohon waktunya tinggal 10 menit lagi ya Bu ya. Ya, monggo silahkan Pak. Sebelum ditutup, ini Bu saya kita akan refleksi terhadap proses pendampingan saat ini. Ya. Menurut Ibu itu selama Ibu mengikuti program calon guru penggerak berawal sampai sekarang ini, kira-kira materi apa yang Ibu sukai dan tentunya yang sudah dipraktekkan selama ini? Ya, kalau bicara masalah materi yang disukai Pak ya, di pendidikan guru penggerak setiap modul itu mempunyai kesan tersendiri bagi saya Pak. Semuanya bagi saya itu penting dan memang harus kita ketahui sebagai guru Pak. Banyak ilmu-ilmu yang saya dapat di sana Pak, luar biasa sekali. Saya berterima kasih nih Pak ya, diberi kesempatan untuk belajar di pendidikan guru penggerak. Tapi seperti pertanyaan Bapak barusan, karena saya diminta yang paling satu ya Pak ya, ini ada keterkaitan. Saya itu suka di aset. Iya, aset sekolah, pemetaan aset sekolah saya suka karena iya di aset sekolah itu ada 7 aset utama. Nah, tanpa kita sadari selama ini kita sering mengabaikan 7 aset utama ini Pak. Padahal untuk memajukan sebuah lembaga, 7 aset utama ini adalah faktor utama agar program yang dilakukan oleh sekolah dapat berjalan dengan baik gitu Pak. Jadi memang program yang saya suka juga Pak, pembuatan program sekolah itu berhubungan dengan aset. Agar program dapat terlaksana dengan baik, maka didukung oleh aset yang dimiliki oleh sekolah tersebut. Itu Pak yang saya suka. Itu yang sukai dan sudah dikuasai betul ya Mas Ayu. Insya Allah, karena kebetulan dalam program-program sekolah, kebetulan saya pembina Pak di sini, ada beberapa pembina di kegiatan ekstra, jadi saya bisa mengembangkan program-program sekolah dari kegiatan tersebut. Kalau tadi tentang materi yang dikuasai itu, sekarang yang membingungkan Ibu dari materi ini kira-kira apa? Bingung atau sulit Pak ya? Ya. Bicara bingung atau sulit, kita jangan pernah merasa sudah puas dengan ilmu yang kita dapat. Jadi kita memang harus selalu belajar dan belajar. Makanya belajar di Wantara selalu mengingatkan kita untuk belajarlah sepanjang hayat, gitu Pak ya. Jadi kalau bicara kesulitan, ya kita lihat dari segi apanya dulu kan gitu Pak. Tapi memang di modul tentang pengambilan keputusan Pak ya. Itu yang Ya, bukan bingung Pak sebenarnya. Karena di dalam pengambilan keputusan ini kita harus mampu mengambil sebuah keputusan yang mengandung nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini terkadang seorang pemimpin itu diberi sebuah kasus yang mengandung berbasis dilema etika, di mana dilema etika itu mengandung nilai benar lawan benar dan semuanya sama-sama berat. Nah, itu dalam pengambilan keputusan itu Pak kadang membutuhkan pemikiran, tidak hanya dengan satu, memang harus dengan kesemuanya. Kita harus berkolaborasi dengan semua warga sekolah. Bahkan mungkin kadang kita membutuhkan mitra sekolah untuk menyelesaikan sebuah masalah tersebut Pak. Jadi memang pada trilema itu Pak, 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan keputusan, dan kemudian itu memang harus betul-betul dipahami Pak. Dan itu tidak bisa butuh waktu hanya sebulan 2 bulan. Kita belajar mungkin sebulan kita paham, tapi tidak kita implementasikan, tidak kita laksanakan secara kontinu, akan hilang lagi itu ilmunya Pak. Jadi itu butuh
pengimplementasian secara terus-menerus, dijadikan pembiasaan dari kasus kecil kepada murid kita, terus kita lakukan sampai kasus besar yang ada di sekolah kita. Terus berlanjut dan itu butuh waktu mungkin bertahun-tahun agar kita bisa memahaminya, Pak. Itu kalau menurut saya. Terima kasih Bu, ini sudah waktunya kita bertemu kembali di pendampingan individu yang ke-6 ya. Terakhir Pak ya. Terima kasih telah berbagi praktek baik. Oh ya, sekedar mengingatkan Bu ya, pada kegiatan ke-6 nanti Ibu kalau tidak salah sudah membuat feedback 360 derajat ya. Oh ya. Yang kemarin gitu ya. Ya, jadi itu supaya untuk disebarkan, dikumpulkan dan diinput di mana? Ya, nanti di kegiatan ke-6 nanti. Ya. Adapun yang dilakukan, yang dilakukan tentang sebagai 360 derajat itu yaitu menyebarkan positional survey sebagai 360 derajat sesuai dengan peran dan bidang yang diampu ya, oleh Ibu, dengan kepala sekolah, dengan rekan guru, 5. Iya, 5. Juga siswanya 5 kan? 5 juga. Siapa sih? Juga jangan lupa untuk uji self-promotion. Siapa? Selanjutnya ya perlu diingat juga untuk melakukan diskusi terkait pemetaan aset ya, pada pelaksanaan sebelum ke-6 dilaksanakan, yang Ibu melakukan diskusi terkait pemetaan aset. Diskusi ini saya lakukan bersama dengan sejawat dan kepala sekolah. Iya ya. Baik. Jadi ya, pada yang dilakukan nanti pada proses setelah lokakarya ke-5 nanti ya, Ibu menentukan jadwalnya dulu, jadwal diskusi pemetaan asetnya dengan kepala sekolah tentunya, terus mengundang aktor yaitu kepala sekolah, rekan guru, murid, orang tua, tokoh setempat juga nih. Ya, komite mungkin. Ya, komite ya. Terus perwakilan gender, jadi juga bukan perempuan itu untuk didapatkan dalam sebuah diskusi. Baik Pak, siapa sih? Jangan lupa juga membuat metode takarnya hasil diskusi. Iya Pak. Setiap rapat mesti ada nutulennya. Juga termasuk untuk kegiatan dan pengumpulan hasil pemetaannya. Nanti karena nanti mungkin akan diupload di ke-6. Siap. Terima kasih sekali lagi Ibu atas praktek baiknya. Mohon izin. Sampai jumpa di pendampingan individu ke-6 bulan depan. Saya juga mau mengucapkan terima kasih banyak Pak atas semua masukan, ilmu yang diberikan. Mungkin selama ini saya ada salah Pak ya, baik dari tutur kata atau sikap, saya juga mau minta maaf. Terima kasih banyak.